Kabut tipis menyelimuti hutan bakau yang memagari desa Asmat di pesisir selatan Papua. Matahari belum sepenuhnya menampakkan wajahnya, namun para pemburu telah bersiap dengan tombak dan jaring. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Wame terkenal karena mimpi-mimpi aneh yang sering jadi kenyataan. Malam sebelumnya, ia bermimpi tentang bayangan besar muncul dari rawa, membawa suara-suara yang asing dan menakutkan. Ia tahu, mimpi di tanah ini bukan sekedar bunga tidur. Mimpi adalah pesan dari arwah leluhur. Wame tak berani menceritakan mimpinya kepada siapapun kecuali kakeknya, seorang tetua suku yang dipanggil Dambu. Dambu mendengarkan dengan wajah serius, lalu mengambil sebatang kayu dan menggambar simbol-simbol tua di tanah. Itu adalah tanda dari Ower, roh penjaga rawa yang hanya muncul ketika batas antara dunia ini dan dunia roh mulai menipis, bisiknya. Wame menelan ludah, menyadari bahwa ini bukan sekedar kisah rakyat, tapi peringatan. Dan kabut yang tak kunjung hilang hari itu hanyalah awal dari segala yang akan berubah. Keesokan harinya, Wame dan beberapa pemburu menjelajah lebih dalam ke dalam rawa. Mereka menemukan kerangka rusa yang hancur tak wajar, seakan dicabik oleh sesuatu yang bukan hewan biasa. Di sekitar bangkai itu terdapat jejak kaki besar dan berlendir, bukan milik manusia. Salah satu pemburu tua, Tamu, gemetar saat melihatnya, lalu berbisik, "Ini bukan dari dunia kita." Para pemburu sepakat untuk kembali ke desa sebelum matahari terbenam. Malam itu, desa dipenuhi ketakutan yang tak kasat mata. Angin membawa suara-suara lirih, seperti bisikan dari tulang belulang yang belum dikuburkan dengan layak. Dambu mengumpulkan para tetua dan memperingatkan agar tidak ada yang berburu selama 3 hari ke depan. "Roh Ower sedang marah," katanya, sambil menaburkan abu ke dalam api unggun. Wame merasa tubuhnya berat, seolah ada beban tak kasat mata menindih dadanya. Di tengah malam, Wame terbangun dan mendapati dirinya berdiri di depan rumah arwah, tempat para leluhur disemayamkan. Di tangannya ada sebuah topeng ukiran tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ukiran itu berbentuk wajah dengan mata kosong dan rahang terbuka lebar, menyerupai teriakan. Saat disentuh, topeng itu terasa hangat dan berdenyut, seolah bernyawa. Wame terhenyak dan menjatuhkannya, lalu lari kembali ke rumahnya. Dambu datang pagi harinya, melihat topeng yang masih tergeletak. Wajahnya berubah pucat. Itu bukan sembarang topeng, itu adalah topeng Wuramon, penjaga gerbang dunia arwah. Wame mencoba menjelaskan, namun Dambu langsung menyuruhnya untuk menjalani upacara pemurnian. Jika Wame benar-benar terpilih oleh roh Wuramon, maka perannya sebagai penjaga suku akan segera dimulai, suka atau tidak. Upacara pemurnian dilakukan di tengah hutan, jauh dari mata manusia biasa. Wame duduk di tengah lingkaran batu dengan tubuh dilumuri tanah liat hitam. Para tetua menyanyikan mantra kuno dalam bahasa yang bahkan sebagian besar pemuda Asmat tak lagi pahami. Saat nyanyian mencapai puncaknya, tanah di bawah kaki Wame mulai bergetar. Ia mendengar suara nyanyian lain dari dalam tanah jauh di bawahnya. Suara itu lembut namun memilukan, seolah datang dari jiwa-jiwa yang belum tenang. Wame pingsan seketika. Dalam mimpinya,
Ia melihat seorang wanita berkulit abu-abu memegang tombak berhiaskan tengkorak. "Kami menunggumu," kata wanita itu tanpa menggerakkan bibir. Ketika ia terbangun, seluruh tetua telah diam. Mereka tahu pintu sudah terbuka dan Wame adalah kuncinya. Desa kembali diliputi kecemasan saat sungai utama berubah warna menjadi merah gelap seperti darah. Ikan-ikan mengambang di permukaan dan bau busuk mulai menyebar. Para wanita menolak mengambil air, menganggap sungai itu kini telah dikutuk. Dambu mengadakan pertemuan dan menyatakan bahwa sungai adalah urat nadi roh Ower. Jika menghitam, itu artinya terjadi pelanggaran besar. Semua mata tertuju pada Wami. Wami dituduh telah membuka gerbang roh tanpa izin dan membangunkan arwah lama yang seharusnya tetap tidur. Tapi Dambu membela cucunya. Ia tidak membuka, ia dipanggil. Namun Wami sendiri tak yakin akan hal itu. Ia merasa dirinya menjadi dua, satu sebagai manusia, satu lagi sebagai sesuatu yang lebih tua, lebih kelam. Dan sungai itu kini menjadi cermin dari jiwanya sendiri. Beberapa hari kemudian, patung-patung leluhur yang menghiasi rumah adat mulai berubah. Ukiran-ukiran itu yang tadinya diam dan kaku, kini menunjukkan posisi berbeda setiap pagi. Mulutnya lebih lebar, tangannya berpindah arah, bahkan mata ukiran itu seolah menatap langsung ke jiwa siapapun yang melihatnya. Anak-anak mulai menangis setiap malam, mengaku melihat leluhur tanpa kepala berjalan di halaman desa. Wame memutuskan untuk tidur di rumah arwah demi mencari kebenaran. Saat tengah malam, ia melihat ukiran kayu itu bergetar dan perlahan menoleh ke arahnya. Bukannya takut, Wame merasa tenang. Sosok roh wanita dari mimpinya muncul lagi, kali ini memegang pisau batu. "Saatnya mengenang darah pertama," ucapnya. Sebelum ukiran-ukiran itu mulai melantunkan mantra dengan lidah kayu mereka. Di pagi hari, Wame mengikuti petunjuk suara roh menuju hutan dalam. Ia menemukan tempat yang tak ada di peta manapun, dikelilingi pohon raksasa dan angin yang membisikkan nama-nama kuno. Di tengahnya ada batu datar besar penuh simbol, yang ternyata adalah altar pengorbanan dari masa lampau. Dambu yang menyusul ke sana langsung berlutut. Ini hutan pengingat, tempat para leluhur menyimpan rahasia terakhir mereka. Wame menyentuh batu itu dan tiba-tiba dibanjiri kilasan masa lalu. Pertempuran, pengorbanan, kutukan. Ia melihat asmat kuno, versi yang jauh lebih gelap dari sejarah yang mereka kenal. Ada perjanjian yang telah dilupakan antara manusia dan roh, dan kini perjanjian itu telah retak. Roh-roh lama menuntut pengingat dan pengganti. Langit desa berubah warna menjelang malam. Merah keunguan seperti luka terbuka. Burung-burung berhenti berkicau dan semua hewan hutan menghilang. Tiba-tiba terdengar suara drum besar dari langit. Padahal tak ada seorang pun yang memukul. Wame menyadari itu adalah tifa langit, instrumen para roh yang hanya berbunyi ketika keseimbangan antara dunia manusia dan roh terguncang. Dambu mengajak Wame naik ke menara tertinggi
untuk mengamati langit. Di sana, mereka melihat kilatan seperti wajah-wajah melayang dalam awan. Roh-roh telah turun dari bintang, ucap Dambu. Dan jika mereka kecewa, maka kita semua akan menjadi bagian dari cerita yang hanya akan diingat oleh tulang. Wame merasa waktunya semakin dekat untuk memilih, menjadi penghubung atau menjadi korban. Wame mendapat mimpi terakhir yang lebih jelas dari semua sebelumnya. Ia harus pergi ke lembah Tengkorak, tempat yang selama ini dianggap terlarang bahkan untuk disebutkan. Di sana, katanya, terdapat jawaban dan juga keputusan. Dambu memberinya tombak pusaka dan jubah dari bulu kasuari. Tanda ia adalah utusan, bukan hanya suku, tapi juga roh. Para pemuda ingin ikut, tapi Dambu melarang. Perjalanan ini hanya untuk yang telah dipanggil. Perjalanan memakan waktu 2 hari, melewati rawa, hutan, dan pegunungan batu. Lembah Tengkorak menyambutnya dengan bisu dan kabut yang tak mau surut. Tengkorak-tengkorak manusia tertata rapi di batuan, seakan menunggu sesuatu. Di sana, suara roh wanita kembali terdengar. Kali ini jelas. Buka darahmu, maka kami akan membuka rahasia kami. Wame mengerti. Ini bukan ujian. Ini inisiasi. Di tengah lembah terdapat lingkaran batu besar dan di tengahnya lubang gelap menganga seperti mulut dunia bawah. Wame berdiri di tepi lubang, menusuk telapak tangannya dan meneteskan darah ke dalamnya. Tanah bergetar pelan dan udara menjadi berat. Perlahan, cahaya biru menyala dari dalam lubang, membentuk sosok-sosok bayangan para leluhur. Mereka tidak bicara dengan mulut, tapi dengan pikiran. Engkau adalah jembatan, kata mereka serempak. Namun jembatan bisa digunakan 2 arah. Apakah engkau siap menanggung beban 2 dunia? Wame merasa tubuhnya ringan, seolah jiwanya ditarik dan diisi ulang. Saat cahaya memudar, ia tahu, ia bukan lagi Wame, sang pemuda biasa. Ia adalah warisan, penjaga, dan mungkin satu-satunya harapan bagi suku Asmat. Setelah kembali dari lembah Tengkorak, mata Wame tampak berbeda. Ada semburat kehijauan aneh di dalam pupilnya. Dambu memandangnya lama dan berkata, "Itu adalah mata ketiga, tanda bahwa roh telah menetap dalam ragamu." Kini, Wame bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Arwah penasaran, jalan-jalan tersembunyi, dan aura manusia. Anak-anak takut menatap wajahnya. Sementara para tetua mulai menyebutnya anak langit. Namun bersama penglihatan itu, datang pula rasa sakit. Setiap kali roh bergumam terlalu dekat, kepalanya seperti akan pecah. Malam-malamnya diisi oleh mimpi dan bisikan dari dunia lain. Salah satu arwah, seorang anak kecil bermata hitam, terus muncul dan berkata, "Sesuatu datang dari utara, membawa kematian." Wame tahu, apapun itu, ia harus bersiap. Dunia manusia dan dunia roh tak bisa terus berdampingan tanpa tumbal. Sepekan kemudian, berita datang dari desa tetangga. Hutan terbakar, sungai mengering, dan penduduk menghilang tanpa jejak. Beberapa pemburu yang berhasil kabur bercerita
tentang manusia tanpa wajah yang muncul saat malam, meninggalkan jejak api. Wame memejamkan mata dan mendengar gema samar. Mereka yang dikutuk telah bebas. Ia segera berkonsultasi dengan Dambu dan para tetua. Jawaban mereka mengejutkan. Di masa lampau, para leluhur pernah mengurung roh-roh pemberontak di bagian utara pegunungan. Mereka disebut Imasako, roh yang menolak aturan dunia roh dan dunia manusia. Kini, segel itu telah patah. Jika Imasako menuju selatan, ujar Dambu, maka kita harus bersiap untuk perang yang tidak bisa dimenangkan dengan tombak. Wame memimpin upacara pemanggilan roh leluhur untuk meminta izin membuka gudang topeng perang kuno. Topeng-topeng itu hanya digunakan sekali setiap 100 tahun pada masa tergelap Asmat. Terbuat dari kayu suci dan rambut manusia, setiap topeng menyimpan kekuatan roh tertentu. Wame memilih satu berwarna hitam pekat dengan 2 tanduk melengkung. Topeng Wariga, milik roh perusat dan pelindung sekaligus. Saat ia mengenakannya, tubuhnya terhuyung dan rohnya terasa seperti tersedot ke dalam pusaran. Ia melihat bayangan masa depan, desa terbakar, anak-anak berlari tanpa arah, dan dirinya berdiri sendirian melawan langit yang terbuka. Ia sadar topeng ini bukan sekadar pelindung, ini adalah pengikat nasib. Sejak saat itu, ia berbicara lebih sedikit dan melihat lebih dalam. Dalam tradisi Asmat, tarian bukan hanya untuk perayaan, tapi juga sebagai bahasa roh. Wame memimpin tarian besar di halaman utama desa. Seluruh desa berkumpul, bergerak dalam irama yang telah diwariskan ribuan tahun. Saat genderang ditabuh dan tubuh-tubuh mulai bergetar, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi pekat dan cahaya bulan terhalang awan gelap. Tiba-tiba, tubuh beberapa penari jatuh ke tanah dan menggeliat. Mata mereka memutih. Roh leluhur telah masuk, menjadikan mereka wadah untuk bicara. Dari mulut mereka keluar suara yang bukan milik mereka sendiri. Musuhmu bukan hanya roh. Manusia dari luar pun telah mencemari tanah ini. Wame memahami, ancaman datang dari 2 sisi, yang kasat mata dan yang tidak. Di sisi timur desa terdapat batu besar yang dianggap tempat bersemayam roh penentu nasib. Selama ini batu itu tak pernah bersuara. Namun setelah tarian roh, Wame mendengar nyanyian lirih dari arah batu tersebut. Ia mendekat dan saat menyentuhnya, lagu menjadi jelas. Lagu duka, lagu perang, lagu pengorbanan. Dambu datang dan hanya berkata, batu itu hanya menyanyi ketika pemimpin akan mati. Wame tak takut. Ia tahu tak semua takdir bisa dihindari. Tapi lagu itu bukan hanya tentang kematian, melainkan tentang pilihan. Ia bertanya pada batu, dan gema dari dalamnya menjawab, pilihan yang kau buat hari ini akan menulis ulang kisah 7 generasi. Wame berlutut, mencium tanah, dan bersumpah menjaga Asmat sampai nafas terakhir. Setiap malam, Wame kini bermimpi tentang dirinya sendiri, tapi versi dirinya yang lain.
mata merah, kulit seperti arang, dan suara seperti batu retak. "Aku adalah kau, tanpa manusia di dalam," ujar sosok itu. Ia tahu pengaruh roh dalam tubuhnya makin besar. Ia mulai lupa rasa lapar, rasa takut, bahkan suara ibunya. Dambu memperingatkan, "Kau harus mengikat jiwamu sebelum ia diambil alih." Dengan bantuan para dukun, Wame menjalani ritual pengikatan jiwa. Tubuhnya dikubur setengah badan dalam tanah suci, sementara mantra diputar selama 3 malam. Roh-roh mendekat, mencoba menariknya. Namun di hari ketiga, cahaya dari dalam dirinya kembali menyala. Ia terbangun dengan darah di telinga, tapi mata yang jernih. Untuk saat ini ia masih manusia. Burung kasuari, hewan suci dalam mitologi Asmat, mulai menghilang dari hutan. Mereka adalah penjaga jalur roh dan penanda keseimbangan dunia. Tanpa mereka, roh bisa tersesat dan mencampuri dunia manusia. Wame menemukan satu-satunya kasuari tersisa, terluka di pinggir hutan. Ia membawanya ke desa dan merawatnya dengan ramuan nenek moyang. Di malam ketiga, kasuari itu bersuara, tapi bukan suara burung. Suara perempuan yang berkata, "Bila aku mati, jalan akan terbuka." Wame menangis, sadar bahwa hewan itu adalah jelmaan dari roh pelindung terakhir. Ia tahu ia harus melepasnya kembali ke hutan. Saat kasuari itu hilang di balik pepohonan, kabut tebal muncul, dan bersamanya sosok-sosok asing mulai mendekat. Desa diteror oleh sosok hitam besar tanpa wajah yang muncul dari tanah di malam hari. Ia melayang di atas permukaan dan melengkingkan suara seperti puluhan bayi menangis. Tak ada yang bisa menyentuhnya. Mereka menyebutnya Tamanas, roh yang terlahir dari dosa leluhur yang disembunyikan. Dambu akhirnya mengakui, dahulu kala suku Asmat pernah mengorbankan satu klan untuk menyelamatkan sisanya. Pengorbanan itu menimbulkan kebencian dan kini dendamnya telah lahir dalam wujud roh. Satu-satunya cara mengusir Tamanas adalah dengan mengakui dosa itu secara terbuka di hadapan roh-roh dan manusia. Wame memanggil semua orang ke tengah desa, menyalakan api suci dan membaca nama-nama yang telah dikorbankan. Angin berhenti, dan Tamanas pun hilang. Langit berubah menjadi ungu kemerahan, dan hujan mulai turun. Tapi bukan air, melainkan serpihan api kecil. Panas, namun tidak membakar. Tanda bahwa batas antara dunia telah runtuh. Dari arah utara, cahaya aneh menyala di malam hari, seolah mata besar mengamati desa. Para tetua mulai berdoa, tapi doa mereka tak lagi naik ke langit. Mereka datang, kata Wame, dan kita belum siap. Wame mengumpulkan para pemburu dan perempuan-perempuan bijak untuk membentuk lingkaran penjaga. Mereka berdiri mengelilingi desa setiap malam, menyanyikan lagu pelindung dan menyalakan obor. Tapi yang datang bukan roh saja. Manusia luar dengan senjata menggali tanah untuk emas, membakar hutan, dan memecah batu suci. Asmat kini diserang dari 2 dunia sekaligus. Wame berdiri di tengah desa, membawa tombak wariga dan mengenakan topengnya. Ia memanggil roh tertua, Cematai, sang penulis perjanjian pertama. Dalam cahaya bulan, Cematai muncul setengah bayangan, setengah cahaya. Ia berkata, "Kau bisa menghapus segalanya dan mulai ulang,
tapi akan ada harga. Wame tahu harga itu adalah dirinya sendiri. Ia membuat perjanjian baru, mengikat roh dan manusia kembali, memberi tanah perlindungan agar tak bisa dimiliki siapapun. Saat upacara selesai, tubuh Wame lenyap dalam cahaya. Desa tenang, kabut menghilang, dan suara-suara berhenti. Tapi di ujung hutan, roh wanita bermata biru masih mengamati, menunggu kelahiran jembatan berikutnya. Sejak pengorbanan Wame, desa kembali tenang. Namun, sesuatu berubah. Tanah menjadi subur, sungai jernih, dan hewan-hewan kembali. Namun, tak seorang pun bisa melupakan mata Wame yang terakhir. Mata yang bersinar, seolah menatap masa depan dan masa lalu sekaligus. Anak-anak yang lahir setelah malam perjanjian membawa tanda aneh, sebuah bintik hijau di dahi mereka. Mereka disebut anak jembatan. Para tetua percaya, Wame tak sepenuhnya hilang. Ia menyatu dengan tanah, pohon, dan roh-roh penjaga. Kadang, di malam sunyi, suara tifa terdengar dari arah lembah tanpa ada yang memainkannya. Dambu yang kini sangat tua tersenyum setiap kali suara itu muncul. Itu dia, katanya, masih menjaga kita, bahkan dari balik dunia. Salah satu anak jembatan, gadis bernama Karai, mulai bermimpi tentang api yang tak padam. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan terbakar dan dari langit jatuh bintang-bintang hitam. Ia melihat wajah Wame, tua dan letih, membisikkan satu kata, "Buka." Karai merasa panggilan itu bukan dari masa lalu, melainkan dari masa depan. Sesuatu yang lama tersegel ingin bebas kembali. Dambu mendengar cerita Karai dan menggambar simbol lama di tanah. Ia terlihat cemas. Itu mimpi tentang roh ketiga, roh perubahan. Jika ia terbangun, dunia akan berguncang. Tapi Karai tidak takut. Ia merasa dipilih seperti Wame dahulu. Ia mulai belajar membaca tulang, mendengar angin, dan berbicara dengan bayangan. Roh Asmat telah memilih pewaris baru. Suatu malam, pipa pusaka yang disimpan di rumah adat menghilang. Pipa itu dibuat dari kulit pohon suci dan darah leluhur pertama. Tanpa Tifa, desa kehilangan getaran rohnya. Orang-orang tak bermimpi, hujan berhenti turun, dan hewan mulai resah. Jejak menuju arah timur, ke bagian hutan yang dahulu dilarang dimasuki. Karai tahu, ia harus pergi mencarinya. Bersama dua anak jembatan lainnya, Karai menjelajah ke hutan terlarang. Pohon-pohon di sana tumbuh seperti membungkuk, dan suara-suara bergema dari tanah. Mereka menemukan Tifa tergantung di atas batu raksasa, dijaga oleh burung besar bermata merah. Karai tidak melawan. Ia bernyanyi lagu roh yang diajarkan dalam mimpinya. Burung itu menunduk dan Tifa pun bisa diambil kembali. Setelah Tifa kembali, desa kembali hidup. Tapi sebuah suara baru muncul di malam hari. Bayi menangis, namun tak ada bayi yang lahir. Seorang perempuan muda akhirnya hamil. Padahal ia belum menikah dan tak pernah bersama siapapun. Ketika ditanya, ia hanya berkata, ia datang dari mimpi. Anak itu lahir saat bulan hitam, tanpa suara, tanpa menangis. Matanya berwarna putih seluruhnya. Dambu memerintahkan pengasingan, tapi Karai meminta waktu. Ia percaya anak itu adalah kunci, bukan kutukan. Dalam malam pertama, Karai mendekap bayi itu dan mendengar suara lembut dari kepalanya.
Aku ingat Wame. Aku datang untuk menyempurnakan. Bayi itu tidak biasa. Ia bukan hanya manusia. Ia adalah ingatan yang kembali berwujud. Karai bermimpi tentang laut yang membuka dirinya seperti mulut besar. Dari dalamnya keluar arwah berwarna biru dengan mata seperti mutiara. Mereka menyebut diri sebagai Quat. Roh-roh yang dahulu diasingkan ke dasar lautan karena membangkang pada hukum tanah. Kini laut memanggil, dan Quat ingin kembali ke darat. Karai sadar, perjanjian lama telah bocor dari semua sisi. Ia pergi ke tebing pantai bersama bayi misterius. Di sana, ombak tenang berubah liar, membentuk pusaran air. Dari dalamnya muncul suara tua. Kami menunggu tubuh baru, tubuh yang suci dan kosong. Karai menolak memberikan bayi itu. Maka laut marah, menghantam batu karang dan menghapus separuh pantai. Karai tahu, perang belum berakhir. Musuh kini datang dari bawah. Untuk melindungi desa dari serangan roh laut, Karai dan para tetua mengukir batu penjaga dari karang tertua. Batu itu diukir dengan simbol mata dan mulut tertutup. Setiap malam, mereka menyalakan api suci di sekeliling batu tersebut. Desa kembali tenang. Tapi banyak penduduk mulai bermimpi tentang air memenuhi paru-paru mereka. Mimpi itu datang dari laut. Karai menyadari bahwa batu hanya bisa menahan, bukan menyembuhkan. Ia mulai mencari kitab kuno dari zaman sebelum Wame yang disebut cerita lisan tersumpah. Dalam kitab itu tertulis, roh laut akan menyerah jika tanah dan langit bersatu dalam satu darah. Ia tak tahu maksudnya, tapi ia tahu darah akan tumpah lagi seperti dulu. Suatu malam, bintang-bintang menghilang. Langit seperti gelas retak. Dengan kilatan petir membentuk pola aneh. Suara-suara dari langit turun, tidak seperti guntur, tapi seperti langkah kaki raksasa. Dambu jatuh sakit. Tubuhnya kejang, lalu berbisik. Gerbang langit terbuka lagi. Karai menggigil. Jika laut dan tanah sudah terbangun, maka langit tinggal menunggu giliran. Anak-anak menangis dalam tidur mereka, menggambar lingkaran-lingkaran di dinding rumah. Burung-burung terbang rendah, kehilangan arah. Karai memohon pada leluhur dalam doa. Namun hanya satu suara yang menjawab, suara Wame. Kau akan menjadi penghubung ketiga, Karai. Tapi kali ini, tubuhmu tidak akan cukup. Karai tahu, ia harus mencari tubuh baru. Atau mengorbankan miliknya. Ritus pertama dilakukan oleh Wame. Ritus kedua oleh roh pelindung melalui kelahiran anak putih. Kini, ritus ketiga harus dilakukan oleh Karai. Ia bersiap menjalani penggabungan tiga dunia, tanah, laut, dan langit dalam satu tubuh. Dengan didampingi bayi putih dan batu penjaga, Karai memulai ritual di tengah hutan, di bawah bintang yang hanya satu. Saat mantranya mencapai puncak, roh-roh dari tiga penjuru datang. Mereka tidak saling bersatu, melainkan saling menolak. Tubuh Karai berdarah, jiwanya hampir tercerabut. Tapi tiba-tiba bayi putih menangis. Tangisan itu menyeimbangkan segalanya. Tubuh Karai berubah, matanya bersinar tiga warna. Hijau tanah, biru laut, dan putih langit. Ia kini menjadi utusan ketiga. Karai kembali ke desa, tapi ia bukan lagi manusia biasa. Kakinya tak menyentuh tanah,
dan rambutnya melayang meski tanpa angin. Penduduk menunduk, tak berani bicara. Ia mengunjungi Dambu yang hanya sempat berkata, "Aku bangga," sebelum menutup matanya untuk terakhir kali. Hutan hening, sungai tak bergerak, dan langit seakan menahan nafas. Dalam sekejap, semua roh berhenti bergema. Karai berdiri di tengah desa dan berteriak dalam bahasa yang tak pernah diajarkan. Suara itu menggetarkan bumi. Ia memanggil semua makhluk dari 3 dunia untuk hadir. Dalam 1 detik, dunia berhenti. Mereka datang, roh tanah, roh laut, roh langit, dan mereka menunduk pada Karai. Kini dunia tak lagi terbelah. Karai tidak lagi dipanggil Karai. Namanya hilang bersama tubuh lamanya. Ia kini disebut Narewatu, yang berarti penyatu 3 gerbang. Desa pun berubah. Tidak lagi takut pada roh, tidak pula menolak manusia. Mereka belajar hidup berdampingan, menjaga keseimbangan yang telah diperjuangkan dengan darah dan jiwa. Tapi semua tahu, perdamaian bukan akhir, hanya jeda. Di malam ke-30 sejak ritus ketiga, tifa tua berbunyi sekali dari dalam panah. Wame, bayi putih, dan suara laut bergema bersama dalam satu irama. Narewatu duduk menghadap matahari terbit, menunggu. Karena sebagaimana semua cerita Asmat, jika tak dijaga, ia akan bangkit kembali. Dan ketika bangkit, ia akan menulis kisah baru dengan darah yang baru pula. 3 tahun telah berlalu sejak ritus ketiga. Desa Asmat hidup damai, namun kabut aneh mulai muncul tiap fajar. Kabut itu tak biasa, dingin, beraroma darah, dan bergerak melawan arah angin. Suatu pagi, seorang anak kecil muncul dari kabut, sendirian, tanpa nama, tanpa suara. Kulitnya pucat, dan di dadanya tergambar simbol spiral yang tak dikenal. Penduduk menyebutnya anak dari kabut. Narewatu segera menemui anak itu. Begitu mata mereka bertemu, kabut berhenti. Anak itu menyentuh tanah, dan tumbuh-tumbuhan membeku. Ini bukan anak manusia, bukan pula roh biasa. Ia adalah pertanda baru, roh dari luar perjanjian lama. Narewatu tahu, ini adalah pembuka kisah keempat yang belum pernah ditulis dalam batu maupun nyanyian. Simbol spiral di dada anak kabut mulai muncul di batu-batu desa, tua, asing, dan berdenyut dalam cahaya bulan. Narewatu menggali naskah lisan yang dikubur ratusan tahun lalu, disimpan oleh roh dalam tanah. Di dalamnya tertulis nubuat yang hanya disebut kunci gelap. Sebuah kekuatan yang datang bukan dari langit, tanah, atau laut, melainkan dari ketiadaan. Jika roh tanah menjaga, laut melindungi, dan langit mengarahkan, maka ketiadaan hanya menghancurkan. Ia tidak bisa diajak bicara, tidak bisa dipuja. Narewatu mulai mempersiapkan desa. Ritual dilakukan bukan untuk memanggil roh, tapi untuk menahan kehampaan. Karena jika spiral itu terus menyebar, maka semua akan kembali jadi awal, gelap dan diam. Anak-anak di desa mulai menyanyikan lagu-lagu lama, tapi terbalik. Nada dan liriknya sama,
namun arah dan artinya berubah. Warga mulai lupa nama mereka sendiri. Mimpi jadi kosong dan waktu terasa membeku. Narewatu sadar. Spiral sedang menghapus ingatan. Ia mengumpulkan para anak jembatan dan mereka menari mundur, menyanyikan nyanyian roh secara terbalik. Dalam ritual itu, muncul bayangan besar di atas langit, tak berbentuk, tak bersuara. Ia disebut Mo'ar, roh dari kehampaan yang hanya datang ketika 3 dunia tak cukup. Ia tak menginginkan darah, hanya keberadaan. Jika ia menetap, maka tidak akan ada cerita, tidak akan ada akhir, hanya kekosongan abadi. Narewatu bersumpah, ia akan melawan kehampaan itu, bahkan jika ia sendiri harus dilupakan. Untuk melawan Mo'ar, para tetua memerintahkan pembuatan perisai tulang yang terbuat dari sisa-sisa leluhur tertua. Diukir dengan simbol penolak kehampaan, perisai itu menyimpan semua kenangan suku Asmat. Dalam upacara malam, setiap penduduk memberikan satu kenangan, nama orang tua, tempat lahir, atau nyanyian masa kecil. Semua diserap ke dalam perisai. Kini, hanya perisai itu yang masih mengingat masa lalu desa. Karena satu persatu, penduduk mulai lupa. Siapa mereka? Mengapa mereka ada? Narewatu menjaga perisai siang dan malam. Jika sampai perisai hancur, maka seluruh suku akan lenyap. Bukan secara fisik, tapi dari ingatan dunia. Dan Mo'ar akan menang tanpa menyentuh satu pun tombak. Di tengah ancaman kehampaan, hutan mulai berbisik lagi. Tapi bukan bisikan roh, melainkan bisikan dari akar, dari tanah terdalam. Mereka menyebut nama yang sama, Emesat, roh pelindung yang tertidur ribuan tahun sebelum Wame. Ia adalah roh pertama sebelum dunia terbentuk yang kini bisa jadi satu-satunya penawar kehampaan. Untuk membangunkannya, Karai harus menyusuri gua terbalik, tempat di mana waktu mengalir ke belakang. Di sana, ia melihat masa kecilnya, melihat ibunya yang telah tiada, melihat Wame dalam bentuk remaja. Di ujung gua, ia berseru, "Aku bukan pewaris, aku adalah asal." Tanah retak dan cahaya hijau menyala. Emesat bangkit, bukan sebagai roh, tapi sebagai kesadaran purba yang menolak dilupakan. Pertarungan antara Emesat dan Mo'ar bukan pertarungan seperti manusia pahami. Tak ada tombak, tak ada darah, tak ada teriakan. Hanya keheningan yang makin dalam, waktu yang melambat, dan mimpi yang terhenti. Desa menjadi beku, daun tak jatuh, api tak berkedip, dan jantung semua orang berdetak dalam satu irama lambat. Karai berdiri di tengah medan yang tak terlihat. Ia tak tahu apakah ia masih hidup. Tapi perisai tulang mulai bergetar, dan satu demi satu kenangan masuk kembali ke kepala penduduk. Emesat perlahan mendorong Mo'ar ke balik bayangan langit. Dan saat nyanyian pertama kembali dinyanyikan oleh anak-anak, kehampaan pun sirna. Untuk sekarang, dengan Mo'ar terhalau, para tetua memutuskan satu hal. Sejarah harus ditulis. Untuk pertama kalinya, suku Asmat menulis kisah mereka di atas batu dan kulit kayu. Kisah tentang Wame, Karai, perjanjian 3 dunia, dan ancaman kehampaan. Jika kita bisa dilupakan, maka kita juga bisa diingat kembali, kata seorang tetua. Karai memimpin penulisan itu, memastikan setiap bait, setiap tanda ukir membawa jiwa mereka. Ia juga menulis satu halaman kosong
dengan ukiran untuk masa depan yang belum terjadi. Karena ia tahu kisah tidak pernah selesai, ia hanya tertidur. Dan suatu saat seseorang akan membangunkannya lagi, dan Karai atau Narewatu kini menjadi satu dengan tanah. Ia duduk di tengah hutan, tak berbicara, hanya mendengarkan. Rambutnya telah memutih, tubuhnya tak menua, namun juga tak berubah. Ia tak lagi butuh makanan atau tidur. Ia adalah pengingat, bukan manusia, bukan roh. Jika seseorang menyebut namanya, hutan akan berbisik lembut. Tapi sebelum ia membisu selamanya, ia memilih satu anak. Seorang gadis kecil dengan mata seperti sungai dan suara seperti daun gugur. Ia hanya berkata padanya, "Jaga cerita, jangan biarkan dia menang." Gadis itu tidak menangis. Ia mengambil tifa lama dan mulai belajar memukulnya dengan irama baru yang tak pernah diajarkan siapapun. Di masa yang lebih jauh, ketika teknologi datang dan rumah kayu diganti besi, roh-roh lama mulai bersembunyi. Tapi tak semua roh pergi. Beberapa tetap tinggal, menyatu dalam kabel listrik, layar kaca, dan sinyal radio. Mereka adalah roh-roh baru, bentuk lain dari ingatan dan suara. Mereka bicara lewat gangguan siaran dan mimpi digital. Anak-anak masa kini yang tak lagi mengenal topeng kayu, mulai menggambar simbol spiral dan mata hijau di buku sekolah. Mereka tak tahu dari mana datangnya, tapi mereka merasa dekat. Suatu hari tifa lama berbunyi lagi. Di tengah kota, irama kuno di tempat modern. Dan di antara suara itu terdengar bisikan. Cerita belum berakhir. Lembah Tengkorak kini tertutup pohon dan kabut. Tak ada manusia yang tinggal, tapi tanahnya bernapas. Di malam-malam tertentu, cahaya muncul dari batu-batu tua, dan suara-suara lama menyanyikan lagu tanpa kata. Di sanalah Wame, Karai, Dambu, dan semua orang leluhur kini bersemayam. Mereka bukan hantu, mereka adalah kisah. Dan kisah itu tidak mati. Ia menunggu generasi berikutnya membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati. Karena dalam budaya Asmat, jika kisah berhenti diceritakan, maka dunia berhenti berputar. Maka, jika suatu hari kau berjalan di hutan Papua dan mendengar tifa dari kejauhan, mungkin mereka sedang memanggilmu.